gue berharap banget ya ada orang KKP yang nonton nih. Kenapa yang lo sidak selalu toko? Kalau lo pengen sidak ikan ini, pintu utamanya udah jelas di mana. Itu konten kreator besar kemarin tuh buat konten-konten ngehe tentang gue tuh juga ngomong, dikira gue edukasi tentang semua ikan tuh. Waktu itu ada konten kreator yang cukup ternama, dia ngomong, siapa tahu orang ke depannya punya rezeki, lo nggak tahu tiba-tiba dia jadi jenderal apa segala. Tapi sorry ya, hidup kan ada dua ya. Bisa lo jadi jenderal, bisa lo jadi gembel. Kalau tiba-tiba lo jadi gembel, lo punya arapaima 3,5 meter, terus rumah lo besok disita. Pernah gue bilang juga di grup ini, lo kalau posting for something, jangan posting for nothing. Absen, RBP, ya terus apa gitu? Apa yang lo mau sampein apa gitu lo? Oke bro, sekarang gue lagi kedatangan tamu nih bro di rumah. Sebenarnya bukan tamu-tamu banget sih orang dua ini ya. Udah sering banget bro nongol di frame gue ya. Jadi sengaja nih gue ngundang mereka berdua untuk ngopi-ngopi di sini ya. Kita nggak usah bilang konten lah bro, terlalu resmi ya. Anjir lo kayak didoain gitu, anjir pada nunduk semua konten gue. Oke, nih jadi sebelum kita mulai ya dengan topik yang cukup hangat nih bro. Gue kenalin dulu Anom dengan label barunya apa Nom? Cold Water Fish. Cold Water Fish. Dia lagi bangga-bangganya bro sama logonya. Nanti gue tunjukin di sini nih logonya. Logonya revisi ke dia soalnya. Itu gabungan temperatur dan kepala ikan ya. Yeah. Ya, nanti gue tampilin di sini. Itu udah ada IG-nya juga namanya. Ntar gue tampilin di sini ya. Ada IG. Cold Water Fish by Anom. By Anom ya, by Anom. Terus di sebelah gue ada Bro Fikri ya. Jadi ini Piranha Freaks yang udah sering nongol di konten gue juga dengan label apa Fik? Aquafora. Aquafora bro. Jadi nanti gue tampilin lagi di sini, nggak bosen-bosen gue tampilin. Kita udah berapa kali ngonten Fik? 3 ya Fik ya? 1 ke tempat lo, 2 ke tempat dia. 2 ke tempat dia, ngemil sama minum es teh. Ya kan? Sama es teh manis ya. Jadi kita bertiga sebenarnya udah sering lah ngonten bareng ya. Jadi tanpa perlu basa-basi nih ya, di konten ini gue pengen ngobrolin satu isu yang lagi hot banget nih sekarang. Tapi nanti ujungnya kita akan ngobrolin tentang komunitas yang lagi gue dan Bro Anom bangun. Sebenarnya sama Bro Fikri juga, tapi dia nggak mau tampil di depan layar ya. Sombong ya. Jadi komunitas ini adalah komunitas sisi gelap penghobi ikan predator ya. The Dark Side of Predatory Fish Hobbies bro. Ya. Nama grupnya Invasive Fish Lovers. Mungkin dari kalian juga udah ada yang gabung. Iya nih, udah kompak nih gue ya. Ntar langsung check out aja bro. Iya aja, kayak udah bisa jualan aja. Oke, ya. Jadi nanti kita akan ngomongin grup itu. Tapi kita akan opening sedikit dengan isu yang baru terjadi nih bro. Ya kebetulan gue baru ngangkat ini di grup, dimana ada itu lagi ikan yang udah selalu gue reminder di grup ya. Alligator, arapaima, itu lagi kasusnya. Di mana Nom? Tepatnya Nom? Kejadiannya Nom? Di Yogyakarta. Jogja, lo yakin tuh? Itu Jogja ya? Coba cek Pik. Nih, Jogja. di Sungai Belik. Sungai Belik. Belik Pleret di Bantul. Bantul bro, ya. Jadi ada pemancing nih, warga dapat ikan alligator saat mancing di Sungai Belik. Nah, itu. Jadi ini kasus yang berulang kali terjadi dan sebelum kita ngebahas tentang grup IFL, gua juga pengen minta opini mereka bertiga dulu nih. Pokoknya bebas aja ya, jangan terlalu tersusun, kita bebas aja ya. Mau dari gua dulu pendapatnya. Dulu dong contoh. Iya kayaknya gue minjem korek kenapa sih? Oh iya. Jadi intinya gue nggak bosan-bosan reminder, apalagi kalau isu ini terjadi gue. Sorry Om, ini boleh ngerokok nggak di channel lo? Boleh. Oh, channel gue kalau nggak ngebul, nggak gue edit bro. Jadi ikan alligator ini ya, gue udah sering banget Nom ngasih edukasi. Jadi kasus ini sebenarnya klasik banget ya Nom ya, ditemuin ikan alligator oleh pemancing di alam ya. Sebenarnya kalau dari gue tanggapannya sih gue bakal itu lagi sih nanggepinnya. Cuman gue akan nyambungin tentang postingan yang beberapa hari lalu gue posting tentang hal ini nih. Oh iya. Ya tentang hal ini. Di situ gue sebenarnya pengen berdiskusi sama member-member grup. Tapi sebenarnya di grup IFL ini gue lebih pengen one step forward gitu diskusinya Nom. Tapi apa yang terjadi ya, selalu pembahasan menuju ke itu nilai mujair itu terus gitu ya. Jadi kayak lo yang ini kita lagi ngebahas alligator bro gitu. Tapi bukan ikan itu ya. Bukan ikan itu. Tapi argumentasi orang tuh selalu pendek gitu dan bikin kita nggak bisa berargumentasi lebih panjang gitu loh. Nila Mujair sapu-sapu gimana dilepas liarkan sama pemerintah? Gue jujur ya bro. Malah keluar topik bro. Ikan alligator ini memang bisa dilepas tuh kan ada dua hal ya. Pertama
harga murah ya bro ya? Murah banget. Berapa sih? Gue soalnya nggak pernah beli jujur. Yang pernah lo tahu ya? Kalau yang gua tahu nih, aligator itu dia satu ekor tuh bisa sampai paling murah yang gua pernah temuin tuh dia 5.000 perak. Ukuran apa? Ukuran sekitar belasan, 13 14 cm lah. 5.000 perak. 5.000 perak. Anjing, sama cupang pun lebih murah loh. Iya, bahkan di pasar nih, di salah satu pasar di Jakarta lah. Bahkan ada yang jual omboyokan gitu loh. Satu kantong isi 20. Tahu nggak lo? Iya. Berapa? 20 ekor tuh berapa? Kalau nggak salah tuh harganya bisa 35.000 satu kantong. 35.000. Iya, itu biasanya isi Anjing. 10, isi 8. Itu udah pasti yang morph normal ya? Iya. Iya kan, yang morph normal. Oke, jadi gini Nom, kalau dari opening pembicaraan ini, asumsinya ya, gue di sini bukan maksud menghina atau apa ya, nggak ada di sini maksud gue untuk menghina. Jadi penekanan gue lebih ke bagi lu yang nggak sanggup secara finansial, fasilitas dan pikiran, pikiran tuh maksud gue harus smart juga gitu ya. Lu jangan coba-coba pelihara ikan ini ya. Tapi jujur nih, dengan kondisi harga yang tadi lo sebutin, gue bisa bilang itu yang beli bisa dibilang 90% orang asal-asalan sih bro yang beli. Bener Asal nggak? pelihara, predator ikan Predator. yang bagus, mungkin dipelihara. Cuma nggak tahu nih impact kedepannya nih gimana. Iya, yang Mungkin masih set di bawah semeter ya, masih fine-fine aja lah buat taruh di tank ya. untuk sampai semeter butuh berapa tahun gue tanya? Bulanan kan? Nggak sampai setahun. Nggak sampai setahun. Bahkan juga nggak sampai 6 bulan lah. Mungkin ya, nggak sampai 6 bulan ya mungkin ya. Dan ikan itu fasilitasnya sangat minim, lu bisa gede banget. Tanpa pakai aerator, tanpa pakai pompa, air yang tenang aja gitu. Itu juga hidup dia. Kita ngomong nggak eksepsional ya namanya. Mungkin ada orang yang tapi gue beneran seneng sama ikan itu, gue beli terus ngasih fasilitas. Kita ngomong nggak eksepsional ya sekali lagi, karena di grup setiap gue ajak diskusi selalu orang berpikir secara eksepsional. Ngerti nggak lo eksepsional? Si ini enggak, gue enggak gitu. Kita ngomong persentase terbesar gitu ya. Jadi jangan eksepsional loh. Jadi misalnya ntar lo ngomong enggak, gue dulu pelihara baik-baik. Enggak, itu eksepsional kan, maksudnya itu lo. Sekarang kan kita ngomong faktanya nih, Faktanya kan faktanya yang terjadi kan. Udah terjadi kan. Nah, ya. Jadi gue selalu menggembar-gemborkan ini ikan dua ini nih yang selalu bikin masalah nih Nom, Arapaima sama aligator nih. Unek-unek lo apa coba? Kalau gue, karena pembahasan ini sebenarnya udah global banget nih tentang aligator ya. Jadi unek-unek gue tuh kayak udah sampai keluar dari unek-unek gitu. Jadi kayak beranak karena yang udah gue praktekin pun gue edukasi di grup juga pada bebel Nom gitu. Nah, lo gimana nih? Ini kita langsung nyambungin aja deh. Lo boleh nyambungin ke grup langsung, lo boleh ngobrolin tentang ikannya, lo boleh ceritain pengalaman pribadi atau apa dah. Kalau gue sih bukan di unek-unek ya, cuma kayak menyayangkan aja kalau ikan itu sampai lu nggak bisa pelihara dengan kapasitas yang mumpuni lah. Terus dilepas ke alam liar, jadi kan otomatis tuh kena ke predator lain lah. Kiper-kiper predator yang mungkin nggak bisa dilepas, tapi malah jadi kena. Ngerti gak? Nah, ya. Kiper yang serius, Kiper yang serius. Jadi akhirnya ikutan kena, kayak yang baru-baru kemarin kan. jadi kena efeknya. Iya, yang sampai dijarah lah toko-toko atau apa. Oke, sekarang gini deh, lo berdua coba reminder gue ya. Setiap gue angkat postingan ini, selalu yang muncul tuh komen seperti apa. Pertama ya, gue kasih tahu dulu. Tiba-tiba pembahasan melenceng ke mujair nila sapu-sapu, itu satu. Lo seingat lo apa lagi? Selalu muncul yang template gitu terus orang ngebahas. Jangan ngurusin orang lo, kedua tuh, ya kan? Ribet banget sih lo gitu, jangan ngurusin orang. Terus apalagi yang lo pernah catch di grup? Red Devil. Template-nya ya Red Devil kan selalu pembahasan melenceng ke sana. Iya. Nah, selalu sapu-sapu pemerintah mau melepas lewer kan. Nila. Jadi pembahasannya tuh nggak pernah nyampe gitu edukasi tentang aligator ini menurut gue gitu loh. Sama masih banyak tuh Om yang nyaranin ketika ada pemula yang mau pelihara predator, masih disaranin itu loh. Nah, iya betul. Karena murah, Nah, badak kan. dan kebetulan kita bertiga ini penonton YouTube juga ya bro ya. Jadi kita tahu nih ada orang yang buat YouTube juga bilang nggak apa-apa lu pemula pelihara ini. Itu rada tolol sih menurut gue ngomong begitu ya. Lu jangan menormalisasikan sesuatu yang bukan untuk pemula gitu. Ya. Itu aja udah salah nih ya. Berarti ya tadi selalu pembahasan lari ke sana terus jangan ngurusin orang. Tapi sebelum itu ditarik ke belakang lagi banyak yang bilang itu pemula. Bahkan terjadi nih hari ini gue lihat di grup IFL ada orang yang nanya tambah ikan apa lagi. Bukan orang yang posting tapi orang yang nanggepin komentarnya. Jadi kalau nggak salah dia pelihara gengiskan atau apa dia bilang tambah apa lagi. Ada yang nyaranin RTC Arapaima. Aduh. Iya, Itu lu sekali lagi lu komen kayak gitu gue ban anjing dari grup. Orang semalasaran suruh pelihara begituan aja. Jadi dari tarik ke belakang aja edukasinya aja udah nggak nyampe ya tentang ikan pemula ya. Banyak di grup-grup luar pun banyak tuh Om. Nyaranin ikan Nggak, itu. ngejual aligator
dengan kata-kata udah nggak ada tempat. Nah, Oh, di luar pun di juga? luar banyak. Apalagi di grup pecinta ikan aligator kan. Oh iya. Oh, iya. Nama grupnya pecinta aligator, tapi banyak yang dengan caption kayak gitu. Jokul. Jokul dengan alasan udah tempatnya udah sempit. Nah, Nah ini bisa jadi bahan riset yang kita grup juga nih. pecinta aja Nah, begitu. Grup pecinta aja nggak ada yang berhasil, bukan berhasil, nggak ada yang serius ngekip ya. Beli dengan asumsi nanti bisa dijual, nggak bisa bro dijual ya. Makin gede malah makin susah dijual. Makin gede makin susah dijual. Terus nanti, nah ini lagi bro template-nya nih. Selalu kalau ngomongin aligator nggak pernah lepas dari Arapaima. Yang gue temuin lagi template-nya nih kalau ngebahas ini, yang komen begini. Tapi kalau Arapaima kayaknya nggak mungkin deh gitu. Arapaima kan masih ada harganya, mana mau orang lepas. Pertama, itu udah kejadian di Sungai Berantas. udah, ada udah, yang lepas ya. Terus fakta banget itu. terus kedua, orang bilang Arapaima kan mahal 2 jutaan dan lain-lain. Sorry bro, gue bilang bagi orang yang penghasilannya 90 juta sampai 100 juta per bulan, 1 juta tuh Kecil kacang banget goreng lah. bro. Iya. Ya kan? Itu kecil gitu. Bener nggak? Gue tidak menghina loh di sini, tapi coba lu lihat rasionya begitu gitu. Kalau orang pendapatannya 90 juta per bulan, ya elah beli ikan 2 juta bro gitu. Dan saat Arapaima itu gede nom, ya, dan udah menyusahkan nih di rumah, akuarium udah retak, kolam udah jebol, lu udah nggak ngomongin itu mahal lagi nom. Lu udah panik, Taruh di nyari mana? buyer nggak ada yang Iya. bisa dealing cepat. Udah pengen cepet-cepet keluar tuh ikan. Udah pengen cepet-cepet keluar aja. Pasti otomatis udah nggak ngomongin harga lagi nom kalau kayak gitu. Lo akan ngomongin gimana supaya kolam lo nggak jebol, Iya. keluarga lo selamat nggak kena pecah tank. Otomatis ya udah nih kan cepet deh keluar. Nggak ada yang beli dalam waktu seminggu, tank makin jebol. Udah pokoknya sungai terdekat buang aja kan bangke ayam Ada kayak lagi gitu. yang bilang kalau ikan ukuran gede masih bisa laku kok. Menurut lu gimana? Apa dulu ikannya? Arapaima. Katanya ikan ukuran 2 meter tetap laku kok. Iya. Nah, gitu. Nah, itu coba lo kasih pendapat dong. Gua nih, Iya. kalau gua ya, Nah, dari 1000 orang yang suka Arapaima, ya, ya. laku ke 1 orang. Laku ke 1 orang kan. Dari 1000 laku ke 1 orang. Yang jual 2 meter ada 20 orang. Emang udah pasti deal sama yang tadi ngomong. Rasionya kecil banget. Ya, orang kan kalau beli Arapaima apa iming-imingin, wah invest nih. Padahal kalau menurut gue ikan yang ukuran udah gede gitu Arapaima susah buat dikirim. Iya, dan rata-rata sorry fake orang-orang yang ngomong kayak gitu, wah bisa kok gede dijual. Rata-rata sorry ya, rata-rata pemalas juga fake. Dia maunya apa? Arapaima 2 meter 11 juta serok sendiri ke rumah. Enak aja lo, gue udah beli 11 juta lo yang antar ke rumah. Serokannya segede apa nih? Serokannya segede apa? Dan lo juga nggak bisa kan nganter ke rumah bayarnya, ya kan? Fair aja kan? Kalau udah nggak bisa apa? Ujung-ujungnya itu ikan 3,5 meter di rumah lo, terus ngapain lo? Ujung-ujungnya ngomong digoreng aja. Ya, elah. Lo beli Nggak ketemu solusinya Kalau nggak gue sih? pernah Iya, lihat, betul. gue pernah lihat waktu itu ada orang beli Arapaima ukuran 1,5 meter lah. Itu dia beli ikan itu, dikirimnya distribusinya pakai mobil bak lah gitu, ditaruh di Faber, perjalanan tetap mati kan ya. tetap mati kan? Iya, kan menurut gue kalau ikan yang gede malah butuh oksigen lebih banyak nggak sih? Iya. Saat pengiriman. Iya. Resikonya lebih tinggi. Rentan stres juga sih kan makin gede. Sekarang gini aja deh, kalau lu bilang Arapaima tuh gampang dijual ya, gue tanya deh kalau satu Indonesia hari ini yang Arapaima-nya 2 meter, ada berapa orang yang deal nih malam ini? Nggak ada nom, paling 5. Susah juga. Iya kan? Malam ini nih, gue ngomong malam ini nih, ya kan? Beda sama ikan-ikan lain. Malam ini aja, misalnya kayak RTC yang deal banyak mungkin, ya kan gitu. Ya nggak tahu juga sih, walaupun gue nggak menyarankan juga RTC. Pokoknya gimana ya, gue ngomong ya, lu semua tuh terlalu banyak terimbing-imbingi dengan pelihara ikan tuh investasi menurut gue. Itu salah sih menurut gue. Kalau lu mau pelihara ikan, ya lu pure jualan aja, nggak usah ada iming-iming investasi gitu. Jadi gedein dulu semeter, gedein dulu 2 meter. Udah gitu pas jualan serok sendiri ke rumah. Enak aja lo, gua gebuk lo ikan 11 juta suruh serok ke Ada rumah. komen lucu tuh Om di postingan lu Om. Gimana tuh? Itu contohnya youtuber besar aman-aman aja, itu kan salah banget Om. Itu kan berarti FOMO dong. Ikut-ikutan dong FOMO dong. Ikut-ikutan FOMO. Maksudnya FOMO gimana nih? Gua kagak ngerti. Ya FOMO maksudnya asal beli, nggak tahu ini kan gini. Oh iya. Kalau setiap kita ngasih edukasi ini, template-nya tuh kayak lu ngomongin kesalahan lain dengan kesalahan yang lainnya lagi gitu, ngerti nggak? Nila Mujair lah, youtuber besar itu tuh. Youtuber besar selalu disebut-sebut, template-nya selalu begitu. Jadi kayak nggak ada argumentasi yang bagus gitu untuk, sorry ya, grup Invasive Fish Lovers ini tuh gua buat untuk pemikiran yang another Under level, bro, gitu. Adminnya juga galak sih. Ya adminnya dia nih. Adminnya nih, adminnya Gue nih. sebenarnya tadi pengen kakak-kakaknya tapi batuk aja. Ya, jadi gue lebih ke gimana ya? Ibaratnya lu mending nggak usah beli deh.
kalau nggak bisa gitu. Oh ya, sama ini lagi. Ada komentar nih, kenapa nggak dijual ke pemancingan aja? Nah, Pemancingan apa public aquarium? pemancingan. Oh, pemancingan, oke. Mungkin buat orang-orang yang hobinya mancing yang ikan-ikan gede cuma buat dilepas lagi. Nah, itu menurut lu gimana tuh? Kenapa nggak dijual ke pemancingan aja? Menurut lo dulu, lo yang buka topik dia nanya ngelempar ke Ada gua juga aja. tuh yang nyaranin buat kebun binatang Nah, gitu ya. itu nanti kita bahas. Gua ada argumentasi. Yang ini dulu, Fik. Yang ini pemancingan, Fik. Ya gue nggak tahu sih. Oh, lu nanya berarti. Gua nanya Kalau menurut sama dia lu. Duda, gua mulu dari tadi ngomong menurut dia Duda. Gua nanya. Juga sama Malu. aja sih ujung-ujungnya lu tidak sanggup. Sama kayak di Dan pemancingan tuh ada berapa sih? Ya, di daerah terdekat lu tuh ada berapa? Dikit sih ya. Iya. Buat pemancingan ikan monster gitu ya. Iya, makanya. dikit banget Dikit rata-rata kan banget. bawa lama ikan. Mas. Iya. Sob, gua tantang deh. Nih hari ini, contoh nih ada arapaima 3,5 meter. Lo jual dengan harga 4 juta deh banting harga. Tapi lo ambil sendiri ke rumah, nggak ada yang mau, Nom. Lo Masa 4 juta, 2 juta juga ogah gua. iya. Nih ya, Mana? ini opening sedikit, bukan opening deh, intro sedikit nih buat para kolek doll nih ya. Banyak orang yang pengen gedein dengan mimpi nanti ikannya akan dibeli sama sultan. Ngerti nggak lo? Ya. Nih ya, gua kasih tahu karakteristik sultan, bro. Sultan nggak akan nego harga, tapi dia nggak mau tahu. Pokoknya malam ini tuh ikan sampai gue tinggal nikmatin. Nggak mungkin lo bisa suruh serok sendiri ke rumah, bener nggak? Orang Terima jadi. terima jadi. Gue jujur ya, gue kalau beli ikan udah di atas 10 juta, Nom, gue kagak mau repot. Lo yang aklimasi, lo yang nganterin, pokoknya gue tinggal duduk nikmatin. Kalau ikan gue ada yang bocel, gue tetap salahin lo. Gue mau gitu kalau udah beli ikan di atas 10 juta pasti. Iya kan? Ya kayak nggak, kalau kita kan beli ikan di bawah 1 juta kan, ngambil sendiri, COD. COD aja. Tapi kalau menurut gue ke pemancingan sih ya, selama dia bisa dapat dealing, itu nggak apa-apa juga sih, Fik. Tapi Asal pemancingan ya, tapi nyiksa ikan nggak sih jatuhnya? untuk dipancing maksud lo? Iya. Buat dipancing kan Iya. suka ada tuh kolam pemancingan ikan RTC monster. ya? Kalau lu lihat di YouTube Rata-rata tuh. RTC. Oh iya, Rata-rata iya. RTC, Arapaima, RTC, Arapaima, RTC, Oh, Arapaima udah masuk? Arapaima juga ada waktu itu, cuma sekarang mungkin udah diumpetin kali. Oh iya iya. Takut kali. Ngapain? Gak apa-apa lah. Ya kalau masalah nyiksa ikan, bener sih, itu berarti kita tarik mundur lagi, Fe. Kalau obrolannya kayak gitu, berarti itu kan sebenarnya yang gue selalu edukasi di grup, Nom. Tapi ini nggak pernah nyampe, Nom, bahwa ini nggak apa-apa lah ya kita pembahasan lompat-lompat mengenai ikan digoreng tadi. Itu edukasi di grup tuh nggak nyampe, Nom. Iya. Gue jujur, gue pemakan ikan juga, Nom. Maksudnya gue orang yang masih makan ikan, tapi ikan konsumsi yang di pasar, Nom. Ya kan, bukan ikan peliharaan. Mungkin levelnya belum di lovers. Soalnya gue ngerasain om dulu banget ya. Gue melihara ikan juga udah lama juga kan. Gue masih bisa tuh ngegoreng ikan gue sendiri yang mati. Tapi sekarang gue udah nggak bisa. Iya kan? Iya. Ini bukan ngomongin masalah harga lagi ya. Iya. Ya udah kayak geli gitu. Makannya tuh geli Nggak gitu. tega juga. Iya, nggak tega juga. Makanya gue jujur ya. Ini mungkin member-member grup gue harap nonton semua nih, yang belum join pun nonton. Sebelum lo gabung di grup IFL, lo pahamin dulu judulnya Fish Lovers. Ya. Fish lovers itu berarti pecinta, bro. Ya, pecinta itu berarti kalau lo lawat dari kecil, lo juga nggak bisa tuh lo makan di piring dengan ikan yang lo udah lawat dari kecil gitu. Beda sama the real hobbies misalnya. Itu kan hobbies, ya, the real. Kan? Real. Nah, jadi kalau fish lovers tuh levelnya di atas the real hobbies aja. Lo kok nggak berani ketawa nih orang? Enggak, gue bukan menjelekan satu grup ya, Nom. Tapi ini kita ngomongin tentang satu kalimat, Nom, ngerti nggak lah? Iya. Ya, penghobi sejati sama pecinta ikan, lebih dalam mana menurut lo? Pecinta. Pecinta lah. Ke penghobi sejati lo ngomongin hobinya doang, lo kagak ngomongin ikan. Cinta. Pecinta ikan. Cie, dia mah beraninya gitu ya. Tinggal poles-poles aja, pecinta. Cinta. Gue lempar sempol juga. Oke, jadi yang masalah pemancingan tadi kurang lebih gitu ya. Kalau menurut gue sih, kalau menurut Fikri nyiksa ikan, ya karena ujung-ujungnya ya lu membesarkan ikan itu untuk Dipancing. jadi wahana pancingan, Wahana kesenangan lah. wahana kesenangan gitu. Terus nanti ada lagi yang komen, wah duit orang lu ngapain ngurusin? Ya susah ya kalau orang selalu mikirnya gitu, muter-muter. Biasanya yang kayak gitu ngebahasnya nih lah, mau jair sapu-sapu lagi gitu. Terus apa namanya tadi? Public aquarium. Public aquarium. Soalnya template-nya gitu kan. Template-nya gitu, Nom. Karena kemarin ada konten kreator besar juga. Nanti kalau udah gede bisa tuh. Bisa upgrade pelan-pelan. Oh iya. Ini sebelum ke public aquarium ya. Gue Nanya apa ketawa lagi aja nih, nih. menarik nih. Ya, jadi Gua nggak tahu nih. waktu itu ada konten kreator yang cukup ternama. Dia ngomong,
Siapa tahu orang ke depannya punya rezeki, lo nggak tahu tiba-tiba dia jadi jenderal apa segala macam. Iya, gue iyain aja, amin, alhamdulillah. Tapi sorry ya, Musibah. hidup kan ada dua ya. Bisa lo jadi jenderal, bisa lo jadi gembel. Kalau tiba-tiba lo jadi gembel, lo punya Arapaima 3,5 meter, terus rumah lo besok disita. Ya kan, besok rumah lo disita tuh Oh, ini Arapaima. bicara pahitnya aja ya? Hah? Bicara pahitnya. Iya, Oke. jangan bicara bagus mulu dong gitu kan. Kalau pasti enak. Ah, itu udah pasti enak. Kalau bagus tuh pasti enak ya? Iya, makanya maksud gue yang si content creator kemarin itu ngomong, lu kok bisa aja ngomong enaknya banyak juga nih, malam ini beberapa orang bangkrut bisnisnya kan. Terus tiba-tiba Arapaima mesti dikemanain, nggak tahu, dibuang Ngomong kan. apa? Rezeki nggak ada yang tahu ada apa enggak, tapi kan udah ada tuh Arapaima dilepas. Iya, dilepas. iya, makanya kan susah kan. Jadi gue bukan mendoakan orang jadi bangkrut ya, maksud gue hidup tuh ada dua kemungkinan bro ya. Jadi pertama lo pelihara ikan yang bisa jadi ukuran monster kan pasti doa dalam hati lo nanti Itu mau upgrade. mau beli upgrade yang lebih megatank, bagus. bikin megatank. Nggak semua orang serius juga loh ngomong Iya. kayak gitu, cuman mimpi. Nggak kesampean. Dan rezeki itu kan datangnya nggak tahu ya, bisa 5 tahun lagi. Lo bayangin nggak lo beli alligator gar segini, 5 tahun. rezeki lo datangnya 5 tahun lagi aja, alligatornya berapa gede aja. Tahunnya udah pusing. Setahun aja udah pusing, 6 bulan aja lo udah bingung mesti update tank kan gitu. Oke, berarti kita lanjut ke public aquarium sekarang. Menurut lo deh, dia dulu V. Tadi gua udah jawab. Apa? Ya ujung-ujungnya tidak sanggup. Ujung-ujungnya tidak Iya, sanggup. makanya lu kasih ke Lokasi ke public Public aquarium. aquarium. Maksudnya Oke. orang public aquariumnya ada yang ngontek gitu buat iya, enggak. enggak, kitanya. Kitanya nawarin diri lo. Wah, lu mau gua udah nggak kuat nih. Heeh. Terus kita Oh, nawarin kita ke sana. ngasih. Heeh. Oh iya iya. Itu sama aja kayak ini Om. Mending ngasih, menurut gue ya, sorry ya, yang komen-komen gitu juga nggak mau ngasih gratis, pasti bayarin lah, uang makan lah, gitu, pasti gitu, ya kan? Ujung-ujungnya public aquarium nggak mau, buang lagi ke sungai bangke ayam. Nah, terus kalau masalah public aquarium, gue pernah punya pengalaman juga nih, Nom. Dulu gue punya peliharaan. Lagian emang berani gitu. Lu bawa nih ikan yang dilarang terus udah ketahuan kasusnya di mana-mana, terus lu nawarin ke public aquarium. Oh, berani emang. Nah ini nih, ini obrolan juga agak serem juga nih ya, jadi jenggol sana sini nih. Gua pulang ya? dia takut aja. Pulang. Karena gini ya, yang gua tahu di Permen KP 2020 itu Nom, itu tertulis tidak boleh masukin, tidak boleh memelihara, membudidayakan, menjual, Mendistribusi lah. mendistribusi apapun alasannya. Dan yang gua tahu tidak ada surat izin yang bisa mengedarkan apapun. Nah pertanyaan gue, public aquarium kok bisa? Ini sorry nih, gue jadi jenggol kemana-mana. Gue cuma pengen mengclearkan situasi aja nih. Mungkin kalau untuk kepentingan buat edukasi. Nggak bisa. Nggak bisa juga ya? Gue pernah baca detailnya, mau itu untuk kepentingan edukasi atau apapun tidak bisa. Aduh, nggak bisa jawab deh. Nah, bingung kan lah? Ya, biarkan ntar. Oh, garis besarnya kepentingan edukasi walaupun personal atau public aquarium sama aja berarti. Sama aja. Pokoknya itu udah dilarang tanpa alasan apapun. Jadi lu nggak akan pernah bisa dapat surat izinnya. Saya tahu gue ya, tapi kalau nanti yang nonton ada orang KKP, salam metal bro. Jadi ini sebenarnya kita bukan berstatement, tapi nanti kita juga ngajak penonton diskusi juga ya. Tulis di kolom komentar. Tapi ingat, gue nggak mau pembahasan mau Jair nih lo sapu-sapu dilepas, aduh anjing bosan Tapi banget gue anjing. sama alligator gar itu gue bukan berarti benci juga loh. Gue suka juga, gue pengen melihara. Oh iya karena gue juga seneng gahar kan. Kalau karena itu ikan asli dari Amerika Utara Om. Ikan asli. Dari Amerika Utara, native Oke. North America kan setema sama ikan-ikan gue. Oh dia utara ya. Iya utara dia. Apa ikan terseram di sana dia. Oke. Satu tema gue pengen juga. Dan jujur tapi lu dulu nanti. pernah pelihara kan? Iya. Iya kan? Lu pernah Mati. pelihara kan? Mati Lu kan? belum pernah pelihara? Oh, itu pemula berarti ya? Berarti lu dulu pemula? Gue ngetes, gue kan rumah gue kan air dingin ya. Gue ngetes alligator dulu di air dingin. Gue cabut dulu. Lu mau skakmat anom. Gue cerita kawan nih. Gak apa-apa ya. Gua ngetes. Dulu. Bro, gue sambil nyate ya. Nyate nih bro. Terus lanjut. Gue ngetes di ini alligator gar di air dingin. Bengkok aja. Nikahnya bengkok? Iya. Karena udah captive breed sini bro. Iya mungkin ya. Iya. Kecuali yang WC, ada nggak sih yang WC? Lama bengkok begitu udah mati. Bengkok letter L bener-bener. Nah ini juga, ini pasti juga jadi pro kontra nih kalau gue bilang. Sebenarnya gue udah pernah bahas ini, tapi nggak apa-apa lah. Ini lagi ada lo bertiga ngopi di sini. Ikan ini kan jelas ya. Kalau mau disita tuh dari mana dulu sih sebenarnya? Ya nggak? Gue berharap banget ya ada orang KKP yang nonton nih. Gue berharap banget asli. Jadi dan gue berharap lo nonton jangan langsung nuding aja. Lo buka tuh diskusi di kolom komentar gue. discuss lah ya. Open discuss ya. Ya. Kenapa yang lo sidak
selalu toko. Kenapa lo nggak pernah mengadakan kayak apa sih Nom? Kayak pembudidayaan di wilayah sekitar misalnya nangkepin. Katanya sih kasus itu di sungai itu katanya ada kayak sayembara tuh diadain untuk nangkep ikan invasif, pemancing Nom. Berarti sama kayak di luar yang nangkepin argus ya, dapat duit gitu. Nah, kalau di sini mah paling kagak dikasih duit ya kan lu udah bisa goreng di Iya. luar kan paling gitu anjing. Nah, tapi kan gue pernah juga ngepost kalau gue bilang kalau lu pengen sidak ikan ini pintu utamanya udah jelas di mana, breeder dan importir. Gitu ya. Dan ini jujur ya, lo semua yang nonton, nah lo harus paham ya. Gua nggak meributkan semua ikan. Di sini poinnya, itu konten kreator besar kemarin tuh buat konten-konten ngehe tentang gua tuh juga ngomong dikira gue edukasi tentang semua ikan banget tuh orang tuh. Ini poinnya nih, gua edukasi ke kalian Arapaima, alligator gar normal ya, normal dan RTC. Gitu. Poinnya itu. Jadi jangan ngelebar kemana-mana bro gitu. Atlantic Tarpon enggak lah. Atlantic Tarpon enggak, jangan dong gitu. Ya. Jadi itu poinnya udah jelas bro. Alligator gar albino, alligator gar dari mana sih asalnya? Breeder. Breeder ya. Udah ada breedernya ada. Banget. Iya, masa sih nggak bisa ketemu anjir. Kemarin aja polisi demo-demo aja bisa langsung ketemu yang jarah-jarah rumah siapa. Masa breeder alligator nggak bisa ketemu? Nih sorry nih, gue ngomong gini karena ya kalau breeder merasa kecewa, gue juga merasa kecewa nih. Penghobi gue jadi kucing-kucingan juga nih begini nih kan gitu. Terus Arapaima belum dibreed, ya ada importirnya jelas anjing pintunya. Oke, jadi itu seputar intermezzo tentang yang baru-baru ini terjadi. Ya, males bahas terlalu dalam karena udah terlalu sering dibahas. Mungkin nanti konten kreator lain juga ada yang ngebahas lebih detail lah. Nah, jadi sekarang untuk 15 menit sebelum penutupan, kita mau ngegosip nih sekarang bro. Di grup IFL. Ya, jadi kan Bro Anom ini admin utama nih ya. Kalau gua kan pemantau aja. Pemantau aja nih. Kalau Fikri nih sok-sok nggak nongol padahal mantau terus gitu. Jadi kita bertiga sebenarnya orang-orang nyebelin sebenarnya di sini gitu. Biar teman-teman bisa ngerti juga nih bro, aturan mainnya yang enak di grup IFL tuh gimana sih gitu. Jadi kita kan nggak menyusun kalimat dengan baik benar-benar. Jadi udahlah, nanti kalau ada yang terlalu sembarangan gua cut aja. Intinya sekarang lu keluarin aja unek-unek lu tentang grup ini. Setelah berjalan berapa bulan nih? Kan sekarang udah 15.000 nih membernya. Dan going up terus nih. Belum setahun ya? Mumpung belum terlanjur ke sono-sono. Wah cepet ya. Cepet lah, cold water fish aja. Ini saatnya sampai gak gue makan. Kita mulai dari mana dulu dong? Kayaknya dari Fikri juga. Kalau lu udah terlalu sering gue tanya pendapat, jadi mulai dari Fikri juga. Coba Fik, unek-unek, nggak apa-apa, sampein aja Fik, unek-unek. Misalnya lu yang kayak lu udah mau tidur malam, lu baca grup UFL, ya gini banget, itu yang gimana? Takut dia. Jadi ini aja deh, gua ini aja deh. Lu apa ya, bingung? Tolong buat temen-temen ya. Kalau misalkan nanya ukuran ikan, jangan pakai jari, udah itu doang. Dia pernah posting tentang ini anjing. Jangan pakai jari itu doang. Kan jari orang beda-beda ya? Soalnya jari orang beda-beda. Gue pernah lagi ngomongin ikan berapa jari gitu. Gue kayak ketampar gitu dia posting gitu anjing. Soalnya kan gue juga bingung, waktu itu juga pernah soalnya gue dapat pengalaman lah. Ditanya kan ukuran berapa jari gitu, gue bilang pakai sentian, soalnya biar ukuran fix aja lah gitu. Tapi tetap kekeh berapa jari aja buat kira-kira. Ya udah gue pakai jari, misalkan gue 3 jari nih pakai jari gue. Pas nyampe ikannya, kok cuma 2 jari, atau jari dia gede-gede. Oh ya susah gitu. kalau Makanya gitu. bingung kan. Jadi lebih baik Pakai satuan aja lah, Senti. inci, sentimeter. Oke. Gitu. Kalau nggak, kalau pakai dimensi ya udahlah yang dimensi pasti kayak koin, bungkus rokok, korek gitu. karena kan sebenarnya pembeli juga bisa kira-kira oh misalnya gue mau beli ikan lebar nih 1 cm ya kurang lebih segitulah lebarnya kan gitu iya, kan. segitulah kurang lebih lah. Soalnya jari lo sama jari gue aja udah beda Nom. 1 jari gue 2 jari lo Nom kayaknya. Terus apalagi dong masih cuma nih, terus masa kayaknya sebelum on cam banyak banget Nom kayaknya yang unek-uneknya gitu kan. Udah itu doang lah gue lah. Ah yakin, Iya, lu iya. mah main aman dong, politisi banget aja. Itulah gue. Itulah. Kalau lo Nom. Apa ya, mungkin ini aja kali, perbedaan RBW sama bawal. Enggak, kenapa nggak nyari aja gitu, postingannya udah banyak. Iya, benar. Pertama ya gini ya, berhubung tadi gue bilang IFL ini adalah grup yang another step of hobbies gitu ya. Sebenarnya ada kalanya lu jangan manja-manja banget lah. Iya. Banyak info yang sebenarnya di Google itu lo sambil tutup mata, lo udah bisa dapat perbedaannya gitu. Ya jadi itu sebenarnya juga masuk unek-unek gue sih. Gila, ini cek ID RBP atau bawal. Nom,
Ini maaf karena nih ya bro ya, gue udah pernah ngepost ini. Jadi dalam sehari pernah ada sampai 20 orang nanya ini RBP atau baul, akhirnya gue nggak approve nom. Karena udah keseringan. Karena udah keseringan, kebanyakan, dan itu jadi template gitu. Gue nggak mau grup ini bukan grup RBP juga sih gitu. Iya, isinya RBP. Isinya RBP semua. Gue tuh pengennya, pernah gue bilang juga di grup ini, lo kalau posting for something, jangan posting for nothing. Absen RBP, ya terus apa gitu? Apa yang lo mau sampein apa gitu lo dari pemeliharaan lo? Lo 1 minggu pelihara RBP pasti udah ada cerita. Masa lo nggak mau ceritain sih? Jangan kebiasaan nanya mulu lah, sharing lah kali-kali lah gitu kan. Kalau absen ah gitu. Nah ini gue pernah post juga nih fake masalah ini di grup BFL. Gak apa-apa absen ikan, absen tank. Tapi kalau ada yang komen nanya, lo jawab. Oh, jangan didiemin doang. Kalau lo diem dong tandanya Mer. Aduh, gue pernah lagi. Ya komen gue jangan dibalas sama dia. Oh nggak ada gua ya. Ya kalau kok lu mah langsung balas di WA aja anjing dia. Lu jangan gitu, Fe. Iya, gue pernah, Jangan maaf gitu. ya. Jadi, Soalnya waktu itu sibuk banget gue. ngasik sibuk banget. Sampai notifikasinya udah kelewat-lewat ya. Jadi lu absen ikan boleh, nggak apa-apa kok gitu. Tapi kalau ada orang yang nanya, lu jawab gitu. Iya. Soalnya gue udah catch nih beberapa member yang absen, nanya orang nggak ada yang jawab aja. Waduh. Ya, Siapa sih? Adalah. Soalnya gue jujur ya, gue jadi admin grup gini, kadang-kadang gue agak menurunkan ego gue juga, Nom. Kita harus terima bahwa ada loh yang pemula beneran yang nanya, Nom. Gitu. Tapi kadang-kadang walaupun agak bosan juga ya dengan pertanyaan ukuran tank berapa ohm. Iya kan, selalu setiap lo posting ukuran tank berapa ohm gitu, itu pasti ada aja. Kenapa ya? Menurut lo pertanyaan itu tuh untuk apa? Kalau menurut lo? Gambaran paling. Skala ikan kan? Iya. Biar tahu kan, oh ternyata ikannya kecil. Ya kan, bener nggak? Atau mungkin buat dia referensi, oh nanti Ya. gue melihara ikan ini ukurannya segini kali. Samain kali ya. Samain gitu. Berarti nggak apa-apa dong. Cuman agak bosen aja ya dengan pertanyaan ini. Tapi ya, mau nggak mau harus kita jawab lah. Cuman agak bosen dikit aja. Tapi Tank kalau ukuran berapa? gue posting tank yang disekat itu nyiksa nggak sih sebenarnya? Nah, ini kalau masalah tank sekat ya, misi lo apa dulu, Fik? Iya, bener. Iya kan? Misi lo apa dulu? Karena gue tahu lo misinya collect doll. Display. Jadi biar teman-teman Oh, yang display. nyari ngambil ikan dari gua dalam keadaan rapi, nggak ada grepes-grepes. Kalau digabungin kan Oh iya. Berantem. Iya. Kok bagus jawabannya? Iya. Padahal gue mau skakmat. Iya, benar. Jadi di sekat-sekat untuk biar nggak ada yang bocel-bocel ya. Iya. Biar nggak ada yang bocel-bocel. Soalnya kan nggak enak kalau kita punya temen kan mau ngambil pas nyampe rumah ikannya grepes kan kurang enak gitu. Iya. Jadi harus rapi lah. Wah ini lagi nih, ini panjang nih urusan nih. Tapi singkat aja lah. Iya. Masalah piranha nih. Iya, boleh. Mungkin terjadi di ikan lain juga, Nom. Berhubung gua mau pikirin anak piranha, kalau Anom cold water fish, Anjay. ikan air dingin. Ada pulang mana mas? Iya. Jadi kalau di piranha tuh yang gue paling sebel nih, bro ya. Kasta. Iya bener. Siapa sih itu yang ngeset itu tuh? Maksudnya gini ya, kalau gue pribadi nih ya ngomongin ikan, Gue boleh komen kan nih? boleh dong, belum. Tapi gue selesaiin dulu boleh Oke. nggak? Ya, nih. Jadi kalau di piranha itu yang terjadi nih, Nom, ya, biar lo komennya enak nih. Yang terjadi, orang yang dibilang experience tinggi atau yang dipanggil suhu adalah orang yang punya piranha paling mahal. Nah, itu komen gue. Oh iya, benar. Gue nge-main piranha tapi gue ngebaca. Iya kan? Sampai ngebaca. Iya kan, lu bisa ngeliat. Ya, di situ gue jujur ya nggak apa-apa lah ya, berhubung gue punya media nih YouTube, ya gue boleh dong nyampein unek-unek gue. Gue senang piranha tapi gue tidak senang Dengan sistem yang ada udah berjalan. apanya ya? Sistem yang udah Culture-nya, budayanya. ke brainwash lah. Ke brainwash. Ini bukan masalah suhu atau enggak ya, pokoknya di grup EFL tuh nggak ada suhu-suhuan. Iya. Ya, Jangan post suhu-suhu lah. Jangan ngepost suhu. Tapi begini, bagi lu yang suka manggil suhu, coba lu tarik ke belakang lagi arti suhu itu apa? Orang yang penuh experience. Dengan pengalaman. Dengan pengalaman, bukan orang yang beli kuil Shaolin anjing. Bukan yang punya ikan mahal. Bukan yang punya ikan Bukan yang mahal. punya duit langsung beli gede gitu. Iya. Tapi ikan mahal maksud dia. Tapi ada juga fake yang punya ikan mahal keep dari kecil Iya, ya. Dia iya, lebih iya. gila lagi Maksudnya experience-nya. itu. Terus Iya. langka lagi ya? Terus langka lagi. Iya. Wah, itu susah gitu. Jadi kalau gue jujur, karena kalau orang nanya ke gue nih, Nom, gue nggak suka info Google, Nom, fake. Oke. Gue suka iya. info gue selama Pengalaman keep piranha 6 tahun. Apa? Kata Google, sungai ini terbagi ini. Itu mah Berdasarkan pengalaman lah. Iya. Ya, karena
Lu nggak bisa ngomongin piranha di sungai gini, di akuarium ini nggak bisa. Udah, stop gue. Sekarang lu mau komen apa tadi? Tadi udah lu jawab. Iya. Lu ngundang ke sini Udah buat diem aja. Gitu ya. Udah makan. Itu kalau di piranha ya, kalau gue sih kurang sreknya gitu. Padahal Fik ya, selama journey gue ngonten piranha Nom ya, jujur ya, semua karakter piranha sama anjing, dari yang mahal sampai yang murah. Sama persis. Mau Manueli sama RBP sama karakternya. Kagak ada bedanya. Nah, buktinya gue dari kemarin santai aja itu, gue pelihara Rombeus, Sanchezi, Compressus ya gue perlakukan sama ya sama. Gede-gede sama, Iya, tapi perawatan begitu sama ya. Iya, tapi begitu beli Atlantic Tarpon, nah baru perasa bedanya. Jadi ya bagi gue RBP sama Manuel sama aja. Yang penting experience lo gitu. Nah, udah kalau di ikan lain gimana? Di ikan air dingin dia nggak ada teman sih. Nggak ada yang nanya di Nggak ada grup. yang nanya. Dia tuh tentang ikan air dingin tuh nggak ada. Zandernya nggak ada tuh di grup ya. Iya. Ya, gimana perawatannya? Gue ngonten di tempat dia, ngontenin 2 ikan yang belum pernah nongol di YouTube. Udah aja gitu ya, nggak ada yang nanya atau apa gitu. Mungkin mesti tunggu gede dulu, Nok. Mesti tunggu gede Bingung dulu. mungkin. Tapi gua nanya dong, kalau misal nih, kan air dingin tuh di daerah-daerah Jawa Barat kayak Bandung, Kenapa? itu kan air dingin tuh, Ah. puncak. Nah, itu butuh nggak? Maksudnya? Tetap butuh nggak? Tetap butuh yang kayak namanya AC gitu. Kalau udah dingin mah Ya udah dingin ngapain pakai AC? Ya mungkin bisa harus di 0 derajat mungkin gitu. nggak bisa Iya, ekstrim ini juga ini aneh juga nih. Banyak orang yang bilang gini, waktu gua ngonten di kebun su tuh di gunung, Iya. ya kan? Kok bisa itu di air dingin hidup? Lo tau nggak kebun? Oh. Nah, Kayak lu yang lu bilang nggak sedingin Eropa gitu. nah, sekarang lo tau nggak di puncak ya? Jadi lo nggak bisa juga Nom sebenarnya lo edukasi bahwa orang yang pelihara esox bisa di puncak tanpa chiller. Pertama gue bisa bilang gini ya, puncak tuh tetap tropis bro. Oh, karena lu udah ngerasain di sana. kemarin. Iya. Lo coba buka Google deh. Tropis itu bukan air hangat, ngerti nggak lo? Lo salah kalau nyamain tropis dengan air hangat. Nih nanti gue buka lagi datanya deh. Suhu tropis tuh sekitar 28 derajat sampai 30 sampai kalau nggak salah Belasan. 18-19 tuh. Iya. Karena kan tropis lo bukan ngomongin cuaca panas terus. Hujan, Iya. dataran tinggi gitu, ya kan? Gitu. Jadi maksud gue bukan berarti kita ngomongin tropis tuh air hangat, kagak. Iya. Lo kalau ke Amazon kalau malam juga dingin, bro. Itu gue juga sempet tuh. gitu ya? Iyalah. Ada orang luar yang nge-keep piranha di 22 nggak salah. Itu masih fine-fine aja karena karena dimasuk tropis kan. Dia masuk tropis, nanti deh gue tampilin ya infonya di Google ya. Karena itu tropis. Nah makanya kalau lu ngomong ikan air dingin, itu sebenarnya yang udah below lagi Nom. Iya. Ya, kayak lu, ya kan bisa sampai 11, 10, Iya, 10 derajat Gua bisa gitu. sampai 11 ya. Iya, gitu. Jadi kalau ngomongin ikan air dingin tuh, ya lu pelihara arapaima di puncak fine-fine aja ya masih tropis. Tadi gitu. kan lu bilang tropis tuh sampai 19 gitu ya. Nah, Tapi nanti gue tampilin deh di sini di ya. air dingin tuh gue suka curhat ke orang luar. Kan ada yang namanya warm up ya, buat pemanasan ikan lah. Nah, itu Oke. toleransinya 22 Om. Nah, itu kan berarti tengah-tengah kan? Tengah-tengahnya tropis sama air Toleransi dingin. suhu 22. Itu udah maksimal banget itu. Mungkin udah Iya, dianggap iya. bahaya. Iya, mungkin begitu ya. Iya. Tapi yang perlu kita klarifikasi itu dong, jangan sampai orang berpikir bahwa tropis air hangat. Itu yang banyak penghobi salah loh. Mereka berpikir bahwa dia kan air hangat. Kalau pelihara di 22 derajat loh, 22 derajat itu. Lo coba ke Amazon deh bro, malam-malam lo berenang, nyampe juga 22 derajat, 21, 20 bro. Apalagi lagi musim hujan, nyampe juga. Oke, jadi kurang lebih ini di depan tank yang Atlantic Tarpon yang kemarin gue baru masuk. Jadi gue ngundang mereka sebenarnya agak-agak pengen pamer dikit nih. Gue punya Dreamfish Atlantic Tarpon udah masuk Cybertank. Terus kurang lebih gitu aja, mungkin nanti ke depannya kalau kita lagi nganggur nih iseng begini, kita akan bikin settingan lagi ya untuk ngobrol ngalur ngidul begini ya bro ya. Ya. Thank you nih bro ya udah ngopi-ngopi di sini. Mungkin next time kita ganti setting ke rumah dia, atau kita mungkin nanti di SeaWorld atau langsung di sungai mana tadi? Bantul. Bantul. Beli langsung di situ bro nanti. Sungai apa tuh? Sambil mancing. Atau kita di ngonten di Waduk Jatiluhur bikin podcast gini bro. Langsung kita mana pibas anjing mana. Sambil mancing ya. Sambil mancing. Bisa tuh. Iya. Oke bro, kita tutup ya. Jadi jangan lupa like, share, comment, dan subscribe to Firanda Channel. Your hobby is your Pride.